Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Sebelumnya ana mohon maaf atas keterlambatan beberapa menit ya. Padahal sudah keluar dari jam 8 tadi. Qadarullah, dan sudah gonta-ganti tol tadi biar cepat tiba. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Gimana kabar jamaah semuanya? Sehat ya insyaallah, barakallahu fikum. Baik ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala yang telah mempertemu dan mengumpulkan kita kembali di rumahnya yang mulia ini, yang merupakan sebaik-baik tempat dan yang paling ia cintai di atas permukaan buminya ini, dalam rangka at-tawasi bil haq wa tawasi bis sabr dan at-tafaqquh fid din di antara kita dengan mengkaji kitab Fawaidul Fawaid karya al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, kepada Allah Jalla wa Ala dengan nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi, serta dengan namanya Al-A'zam yang paling agung, yang apabila Allah diminta dengannya maka ia mengabulkan permohonan hambanya. Kita meminta dan memohon agar menjadikan kita yang berhadir pada kesempatan kali ini di majelis ilmu agama yang mulia ini, agar Allah Jalla wa'ala menjadikan kita dari orang-orang yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah wa ma jatama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinatu wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Dan tidaklah ada sebagian manusia berkumpul di rumah Allah dalam rangka mengkaji dan mempelajari agama Allah kecuali akan turun sakinah ilahi ke dalam dada-dada mereka, tercurahkan kepada mereka rahmat. Malaikat-malaikat Allah akan meliputi mereka dan Allah Jalla wa'ala menyebut-nyebutkan mereka dengan pujian dan sanjungan di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Dan semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan kita yang berkumpul karenanya di majelis ilmu agama yang mulia ini, menjadikan kita dari hamba-hamba yang ia firmankan di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, di mana Allah Jalla wa Ala berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirijina fiyya wal mutabazilina fi. Sungguh telah wajib cintaku untuk mereka yang saling cinta mencintai sesama mereka karenaku. Mereka duduk-duduk berkumpul sesama mereka karenaku. Mereka saling kunjung mengunjungi sesama mereka karenaku, dan mereka saling berbagi sesama mereka karenaku. Dan tentunya tiada tempat yang lebih baik, yang lebih sempurna dan lebih dicintai oleh Allah Jalla wa'ala untuk kita saling temu, saling sapa di antara kita, dan at-tawasi bil haq wa tawasi bis sabr di dalamnya selain daripada rumah Allah Jalla wa'ala. Dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahabbal biladi Allahi masajiduha wa inna abghadhal biladi ila Allahi aswaquha. Tempat yang paling Allah cintai di atas permukaan bumi ini adalah masjid, sebagaimana tempat yang paling Allah murkai di atas dunia ini adalah pasar. Dan mudah-mudahan kita termasuk dari 7 golongan yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sab'atun yadhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. Ada beberapa golongan yang kelak akan dinaungi oleh Allah Jalla wa Ala di bawah naungannya pada hari kiamat, pada hari yang tiada naungan kecuali hanya naungannya. Di antara mereka adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, adalah orang-orang yang hatinya terikat dengan masjid. Jamaah yang dimuliakan Allah, berikut ini kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Apa judul bab kajian kita hari ini? Biar yang duduk yang paling depan dulu kita tanya. Biasanya yang paling depan udah paling siap untuk ditanya. Hah? Apa nama judulnya? Meyakini dikabulkan. Ahsan, barakallahu fik. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, yaqinu istijabati du'a. Meyakini akan dikabulkannya doa kita oleh Allah Jalla wa Ala. Kata beliau, asasu kulli khairin an ta'lam anna ma syaa Allah kan wa ma lam yasha lam yakun.
Asas seluruh kebaikan adalah engkau mengetahui, menyadari, meyakini bahwa apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Tentunya al-iradah al-kauniyah. Dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan pernah terjadi. فَتَيَقَّنَ حِينَئِذٍ أَنَّ الْحَسَنَاتِ مِنْ نِعَمِهِ فَتَشْكُرَهُ عَلَيْهَا. Maka dengan keyakinan ini engkau akan yakin bahwasanya yang namanya kebaikan adalah dari nikmat-nikmat Allah Jalla wa'ala, maka engkau pun mensyukurinya atas nikmat-nikmatnya tersebut. Wa tatadharra'a ilaihi alla yaqta'aha ank. Engkau pun akan merengek-rengek meminta kepadanya untuk tidak memutuskan nikmat-nikmatnya tersebut darimu. Wa anna sayyi'at min khizlanihi wa uqubatihi. Dan ketahuilah olehmu sesungguhnya dosa maksiat itu merupakan penghinaan dan uqubah yang Allah berikan. Ya. Namun amat disayangkan justru sebagian orang merasa bangga dengan maksiat yang telah ia lakukan. Bahkan dia membanggakan dirinya atas orang-orang yang tidak mampu melakukannya. Lebih buruk lagi adalah mereka yang merasa menjadi lebih mulia karena maksiat-maksiat yang ia lakukan dan tidak mampu dilakukan oleh orang lain. Dia tidak sadar bahwa maksiat adalah tanda Allah menghinakan seorang hamba. Dan tanda Allah Jalla wa'ala telah memberikan uqubah azab kepadanya. Fatabtahila ilaihi alla yahula bainaka wa bainaha. Maka engkau akan memohon kepada Allah Jalla wa'ala agar Allah menghalangi engkau untuk bermaksiat kepadanya. Seorang muslim dan muslimah yang mengetahui bahwa maksiat adalah penghinaan dan sumber malapetaka dari Allah, dia akan memohon dan meminta kepada Allah agar Allah menghalanginya untuk melakukan kejelekan-kejelekan tersebut. Bukan justru berangan-angan memiliki kesempatan untuk melakukannya. Maka di antara doa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang ma'ruf adalah Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, aku meminta kepadamu perbuatan kebaikan. Dan aku memohon kepadamu agar aku mampu meninggalkan kemungkaran. Kemudian kata Al-Imam Ibn Qayyim rahimallahu ta'ala, wala yakilaka fi fi'lil hasanat wa tarkis sayyiat ila nafsik. Dan hendaknya engkau mengharap, memohon kepada Allah agar Allah Jalla wa'ala tidak menyerahkan dirimu kepada jiwamu yang begitu lemah dalam melakukan kebaikan dan meninggalkan kejelekan. Karena tanpa pertolongan dari Allah Jalla wa'ala, kita tidak akan mampu melakukan satupun kebaikan dan tidak akan pernah mampu meninggalkan satupun kejelekan. Oleh karenanya di antara doa Nabi SAW yang beliau ajarkan kepada kita dan agar kita mengucapkannya di pagi hari dan sore hari adalah Allahumma la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan engkau serahkan diriku kepada jiwaku, kepada diriku sendiri. Tarfata ain. Sekejap, meskipun sekejap mata memandang. Oleh karenanya kata para ulama, tanda seseorang sudah berada di puncak kehancuran adalah tatkala hatinya tidak lagi bergantungan dengan Allah. Tatkala dia telah bergantungan dengan dirinya. Karena kadar kekuatan dan kelemahan seseorang itu bergantungan kepada siapa dia bergantungan. Makanya ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, man ta'allaqa bi syai'in wukila ilaih. Barang siapa yang bergantungan, yang hatinya terikat dengan sesuatu, maka dia akan diserahkan kepada sesuatu itu. Kalau hatinya bergantungan dan terikat dengan Allah, berarti dirinya telah bergantungan kepada yang maha kuasa. Kepada Rabbul Alamin, kepada zat yang innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kepada zat yang Rabbul Alamin. Nah, yang wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Tetapi apabila hatinya bergantungan dengan dirinya karena dia melihat dirinya memiliki power, memiliki kekayaan, memiliki jabatan, memiliki kerajaan dan segala-galanya dari perkara dunia ini sehingga tidak pernah dia terbesit memohon meminta pertolongan kepada Allah dalam melakukan kebaikan dan meninggalkan kejelekan, maka dia akan hancur. Nah, coba lihat Fir'aun.
Kapan dia dihancurkan sehancur-hancurnya oleh Allah? Setelah mengatakan dirinya ana rabbukumul a'la. Nah, setelah dirinya mengatakan ana rabbukumul a'la. Terkadang orang-orang yang seperti itu memang jamaah yang dimuliakan Allah, Allah undur, Allah tangguhkan kematiannya. Dan Nabi SAW juga bersabda, wa inna Allah la yumli lidh-dhalim fa idza akhadhahu lam yuflit. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Allah memang mengundur, menangguhkan kematian orang-orang yang melakukan kezaliman. Sehingga ketika Allah Jalla wa'ala mengambilnya, dia tidak sempat lari. Dia tidak sempat bertobat kepada Allah Jalla wa'ala. Sehingga mati dalam keadaan su'ul khatimah. Nah, Namrud itu Allah matikan setelah Allah siksa, setelah berkuasa selama 400 tahun. Selama 400 tahun dia berkuasa sebagai raja yang bengis dan kejam. Membakar orang hidup-hidup kalau tidak mau menuhankannya. Di antara kejahatannya juga tidak bisa mendengar ada wanita yang cantik. Kalau dia mengetahui ada seorang wanita yang cantik dan dia punya suami, maka suaminya dibunuh dulu. Kemudian dia mengambil wanita tersebut secara paksa. Nah, dan punya algojo yang keliling ke sana kemari mencari wanita-wanita cantik. Dan diambil paksa. Bahkan dia pernah mencoba untuk memperkosa Nabi Allah Jalla wa'ala yang merupakan wanita tercantik di atas permukaan bumi saat itu. Sarah. Tetapi Allah Jalla wa'ala menggagalkannya. Sebagaimana dalam riwayat Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Begitu dia ingin menyentuh Sarah, qabadahullahu yadah. Allah langsung bekukan tangannya. Sampai berulang kali. Setelah sekian lama dia menjadi orang zalim, jahat, barulah Allah menurunkan bala tentaranya hanya dengan seekor lalat yang masuk dan berputar-putar di dalam otaknya. Masuk melalui hidungnya, kemudian berada di dalam kepala dan otaknya. Dan di dalam Israiliyat disebutkan Allah biarkan itu lalat di kepalanya selama 400 tahun juga. Sebagaimana dia telah menjadi raja yang bengis dan kejam selama 400 tahun. Yang tadinya dia adalah orang yang paling disegani, paling ditakuti dan semua orang menjilat kepadanya. Maka setelah kejadian itu orang yang paling sayang kepadanya adalah orang yang setiap kali bertemu dengannya mau menendang atau memukul kepalanya. Dengan harapan itu lalat bisa keluar dari kepalanya. Sehingga disebutkan sebagian mereka berkumpul dan menumpukkan telapak tangan mereka. Kemudian mereka pukulkan ke kepalanya atas permintaan dia sendiri. Dengan harapan itu lalat bisa keluar dari kepalanya. Makanya Nabi SAW bersabda, wa inna Allah la yumli lidh-dhalimi fa idza akhadahu lam yuflit. Allah itu terkadang memang menangguhkan orang-orang yang zalim. Namrud ya, bukan cuma 1, 2, 3, 4, 5 periode. 400 tahun jadi raja yang bengis, membakar orang hidup-hidup, memperkosa, membunuh. Nah. Dan berbagai kejahatan lainnya. Demikian juga disebutkan ketika Nabi Musa, Harun alaihi wassalatu wassalam dan Bani Israel berdoa dan bersabar, barulah Allah turunkan pertolongannya. Allah berfirman, wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israil bima sabaru. Sungguh telah sempurna kalimat-kalimat Rabbmu, pertolongan dari Rabbmu kepada Bani Israel setelah mereka bersabar. Ada yang menyebutkan mereka bersabar 40 tahun. Baru Allah berikan penguasa yang saleh, yang baik, yang adil dan seterusnya. Nah, Allah Jalla wa'ala ya, ingin menguji kejujuran hamba-hambanya. Maka Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengingatkan kita di sini. Bahwasanya hendaknya kita memohon dan meminta kepada Allah agar Allah tidak menyerahkan diri kita kepada diri kita sendiri yang lemah ini dalam melakukan kebaikan dan meninggalkan kejelekan. Dan ini kita rasakan. Coba jamaah yang dimuliakan Allah, ketika kita tidur kemudian langsung berniat mau bangun sholat tahajud tanpa ada permohonan bantuan dari Allah, seringkali lewat. Tetapi apabila sebelum tidur
kita berzikir, melakukan zikir-zikir yang Nabi anjurkan dan meminta kepada Allah, ya Allah bangunkan hamba untuk menghadap kepadamu nanti di sepertiga akhir malam. Dan jujur kita memintanya, jarang banget kita nggak bangun. Ya kan? Selalu bangun kalau dalam kondisi demikian. Nah, dan setiap kita tidak bisa membohongi dirinya. Ya, ane mintalah sama Allah biar dibangunkan seperti akhir malam, walaupun nggak bangun paling tidak udah dapat pahalanya. Nggak bisa, seseorang nggak bisa membohongi dirinya sendiri. Ya, dan Allah Jalla wa Ala berfirman, "Falau sadaqullah lakana khairan lahum." Seandainya manusia ini jujur, maka Allah akan bukakan berbagai kebaikan untuk mereka. Kemudian di sini Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, وقد أجمع العارفون على أن كل خير فأصله توفيق الله للعبد وكل شر فأصله خذلانه لعبده. Semua para ulama arif yang mengenal keagungan Allah Jalla wa'ala sepakat bahwasanya seluruh kebaikan itu sumbernya adalah taufik dari Allah Jalla wa'ala. Adalah taufik dari Allah Jalla wa'ala. Dan seluruh kejelekan, syirik, bidah dan maksiat itu penghinaan dari Allah Jalla wa'ala kepada hambanya, karena mereka yang begitu jauh dari Allah, yang begitu sombong, seakan mereka tidak butuh kepada pertolongan dan bantuan Allah Jalla wa'ala. Makanya kita diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam banyak ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk selalu berdoa kepada Allah, dan khususnya memohon pertolongan di dalam melakukan kebaikan dan meninggalkan kejelekan. Seperti doa Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Seringnya sebagian orang itu memohon pertolongan kepada Allah kalau mau melakukan perkara dunia. Mau daftar PNS, nah itu doanya Masya Allah Pak, 5 waktu ya, doanya itu. Tes masuk tentara, 5 waktu tuh. Ibunya juga yang jarang sholat jadi sholat juga karena anaknya mau masuk tentara. Itu juga mau masuk polisi, misalkan doanya luar biasa. Ya, mau daftar jadi di fakultas kedokteran, itu doanya udah sebulan Pak. Bapaknya nggak pernah sholat jamaah langsung sholat jamaah menjelang anak yang mau masuk kedokteran. Ya. Tapi dalam perkara akhirat jarang ada yang berpikir kita juga tidak mampu sholat kalau Allah tidak membantu kita. Jarang ada orang yang berpikir bahwa kita nggak akan mampu berzikir kalau Allah tidak membantu kita. Kita tidak mampu sholat tahajud kalau Allah tidak menolong kita. Maka untuk melakukan itu semuanya kita harus memohon pertolongan kepada Allah Jalla wa'ala. Inilah rahasianya kenapa Allah berfirman, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Kenapa permohonan pertolongan kepada Allah sebutkan secara khusus? Padahal memohonkan pertolongan kepada Allah itu adalah ibadah. Sudah masuk dalam keumuman firman-Nya, Iyyaka na'budu. Hanya kepada Engkaulah kami memohon beribadah. Dan memohon pertolongan kepada Allah sudah masuk dalam keumuman beribadah. Tetapi Allah sebutkan lagi secara khusus karena ada makna dan tujuan khusus di situ. Karena di dalam sastra Arab itu dipahami sebuah kaidah, zikrul khas ba'dal umum yufidu ahamiyatah. Menyebutkan sesuatu secara khusus setelah masuknya dia ke dalam kalimat umum yang disebutkan sebelumnya, ini menunjukkan adanya kekhususan. Misalkan nih saya katakan, datang ke rumah saya jamaah Masjid Raya Cipinang kan? Bersama Pak RT-nya. Dan Pak RT pada udah masuk ke dalam kalimat jamaah Masjid Cipinang. Saya sebutkan lagi secara khusus. Atau salah satu dari nama jamaah. Padahal namanya ini sudah masuk dalam keumuman kalimat jamaah masjid. Ini menunjukkan ada pengkhususan. Nah, apa pengkhususannya? Apa hikmahnya? Kata para ulama, hikmahnya adalah kita tidak mampu beribadah. Allah ingin menerangkan kepada kita bahwa kita tidak akan pernah mampu melakukan ibadah tanpa pertolongan dari Allah. Maka untuk bisa beribadah kepada Allah, jangan pernah lupa memohon pertolongan kepadanya. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, ta'ammaltu al-ad'iyata fil Quran.
fawajadtu anfa'aha wa ahwajah al-'abd ilaiha fi qawli ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Atau kama qala. Aku telah mentadabburi, mencermati, memperhatikan seluruh doa-doa yang ada di dalam Al-Quran. Maka doa yang paling bermanfaat dan paling dibutuhkan oleh seorang hamba itu aku dapatkan pada firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yaitu talabul aun ala ibadatillah. Memohon pertolongan untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Nih, kita akan melakukan salat zuhur. Tanpa pertolongan dari Allah kita tidak akan mampu melakukan salat zuhur. Dan karena kita mengira saya lebih sehat daripada bapak itu yang mungkin cacat, yang itu mungkin tua. Insya Allah pasti saya bisa sanggup balik lagi. Enggak, tanpa pertolongan dari Allah enggak mungkin jemaah. Dan realitanya kita lihat kok. Betapa banyak orang yang Masya Allah kalau goes Pak dari Bali sampai ke Aceh sanggup. Betul, entah enggak apa yang dia cari. Ya sebagian orang kan gitu ya. Karena banyak yang waktu, apalagi alasan semenjak pensiun ya, sebagian orang alasan begitu. Padahal kalau memang banyak waktu masuk aja tahfiz Al-Quran. Mondok aja. Habis pensiun kalau bingung mau ngapain ya. Sanggup Pak. Lari berkilo-kilo, jogging berkilo-kilo. Ya. Senam seharian ya Bu ya. Tapi tahajud gak sanggup bangun. Tapi ada kakek-kakek tua, nenek-nenek tua yang badannya sudah membungkuk. Fisiknya udah lemah tetapi tidak pernah bangun kurang dari 1 sampai 2 jam sebelum azan subuh untuk tahajud. Dan tidak pernah terluput dari salat berjamaah di masjid kecuali karena uzur syar'i. Nah, pertolongan dari Allah karena mereka lebih jujur dengan Allah. Kecintaan terhadap dunia lebih sedikit di dalam hati mereka ketimbang kita yang masih muda. Maka Syekhul Islam mengatakan doa yang paling bermanfaat dan sangat dibutuhkan oleh seorang hamba di dunia ini adalah ini. Memohon pertolongan kepada Allah untuk bisa beribadah kepadanya. Karena memang kita tidak diciptakan kecuali untuk beribadah hanya kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Dalam riwayat Al-Imam Tirmidzi suatu ketika Nabi SAW memanggil Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dan mengatakan, ya Mu'adz inni uhibbuk fala tad'anna dubura kulli salatik an taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Mu'adz, aku mencintaimu karena Allah, karena Mu'adz seorang ulama di masa Nabi masih hidup. Ya, karena keilmuan beliau yang beliau pelajari dari Nabi SAW sehingga beliau dipilih dipilih sebagai dai yang berdakwah ke negeri Yaman di masa Nabi SAW masih hidup. Aku mencintaimu maka jangan engkau tinggalkan di setiap penghujung dari salatmu. Maksudnya di tasyahud akhir dan sebelum salam. Ini pendapat yang rajih. Untuk mengatakan Allahumma a'inni, ya Allah bantulah aku, tolonglah aku ala dzikrik, untuk selalu bisa berzikir kepadamu. Dan zikir yang paling besar adalah salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Salat itu akan mencegah dari perzinaan dan dosa-dosa maksiat yang semisal dengannya, dari hal yang mungkar, dan dia merupakan zikir kepada Allah yang paling besar. Allahumma a'inni ala dzikrik. Ya Allah, tolonglah aku untuk bisa berzikir kepadamu. Wa syukrik, untuk bisa bersyukur kepada. Untuk bersyukur kepada Allah saja kita tidak mampu melakukannya kalau Allah tidak memberikan taufik kepada kita. Wa husni ibadatik, dan tolonglah aku untuk bisa beribadah dengan bagus kepadamu. Karena Islam bukan agama yang menuntut kita siapa yang paling banyak dalam beribadah, tetapi yang Islam tuntut adalah siapa yang paling bagus ibadahnya. Allah Jalla wa Ala berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
Allah tidak mengatakan ayyukum aktsaru amala, siapa yang paling banyak amalannya. Allah juga tidak mengatakan siapa yang paling lelah dari kalian. Nah, tidak mesti orang yang lebih lelah itu, tidak mesti, walaupun terkadang ya, lebih banyak pahalanya daripada orang yang tidak lebih lelah. Adapun hadis Nabi yang berbunyi inna ajraki biqadri masyaqqatik. Pahalamu itu wahai Aisyah berbanding lurus dengan kelelahanmu, kata para ulama, ini al-masyaqqah ghairul maqsudah. Rasa berat yang tidak disengajai. Kalau dia menyengajai melakukan keberatan, sesuatu yang memberatkannya dalam beribadah, sementara dia bisa melakukannya tanpa kondisi yang memberatkan, dia enggak mendapatkan itu. Nah, misalkan nih, dia tinggal di dekat Monas, ikut kajian ke sini, sengaja jalan kaki, nggak mau naik mobil dan motor, biar lebih banyak pahala. Enggak, ya, jangan dikira yang naik sepeda pergi umroh lebih banyak pahalanya dengan orang yang naik pesawat. Sementara dia mampu naik pesawat, tapi memang pengen biar lebih lelah katanya. Enggak demikian Islam. Nah, makanya Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Imam Al-Bukhari mengatakan ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni illa ikhtara aysarahuma ma lam yakun itsma. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diberikan dua pilihan kecuali beliau memilih yang paling ringannya, yang paling mudahnya, selama itu bukan dosa. Selama itu bukan dosa. Nah, ikhwanal karam wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling bagus amalannya dari kalian? Yang paling bagus kata Fudail bin Iyadh rahimahullah, sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau ketika menjelaskan ayat ini, ay akhlasukum wa aswabukum. Maksudnya adalah siapa yang paling ikhlas karena Allah dari kalian dan siapa yang paling mencocoki sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini makna ayyukum ahsanu amala. Nah, kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membacakan doa ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sampai-sampai Nabi menekankan kepada Mu'adz, aku mencintaimu karena Allah, maka jangan engkau tinggalkan. Doa ini di setiap akhir dari salat. Dan hadis ini juga sekaligus memberikan faedah tentang pertemanan untuk kita. Bahwasanya kalau kita mencintai teman dekat kita, kalau ibu mencintai bestie ibu karena Allah, maka sampaikan kebaikan agama kepadanya. Di sini Nabi mengatakan, wahai Mu'adz, aku mencintaimu karena Allah. Maka beliau perlu mengajarkan zikir yang sangat penting. Kalau kita mencintai teman kita karena Allah Jalla wa'ala, ajarkan dia kebaikan-kebaikan yang akan memasukkan dia ke dalam syurga Allah. Dan jauhkan dia dari kejelekan-kejelekan yang dapat menjerumuskannya ke dalam neraka Allah Jalla wa'ala. Karena hanya dengan itu persahabatan dan persaudaraan antara kita akan Allah abadikan hingga hari kiamat ke dalam syurganya. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat Az-Zukhruf, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin. Seluruh orang-orang yang saling cinta mencintai di dunia ini, mencakup semua orang yang saling cinta mencintai, kedua pasangan suami istri, orang tua dengan anak-anak mereka, anak-anak dengan orang tua mereka, seseorang dengan bawahannya, pimpinannya, partner bisnisnya, tetangganya dan sebagainya. Semua mereka akan bermusuhan di hari kiamat nanti. Meskipun ketika di dunia mereka saling cinta mencintai di antara mereka, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala, yang saling menuntun antara satu sama yang lain untuk bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kesimpulan dari uraian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala pada dua paragraf yang telah kita baca barusan menerangkan kepada kita bahwa yang pertama, hendaknya kita selalu yakin, mengetahui dan tertancap kuat di dalam kalbu kita, hati kita yang paling dalam, sebuah akidah yang merupakan sumber segala kebaikan. Akidah yang melahirkan semua akidah yang baik. Apa itu? Kita harus yakin masya Allahu kan wa ma lam yasha lam
yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Dan apa yang tidak Allah kehendaki maka tidak akan pernah terjadi. Kalau akidah yang satu ini tertanam di dalam hati kita, maka akan menciptakan akidah baik yang lainnya. Di antaranya apa? Optimis kepada Allah. Kita tidak akan pesimis darinya. Tidak akan selalu berbaik sangka kepada Allah. Kita tidak akan pernah berburuk sangka kepada Allah. Kita tidak akan menyerahkan diri kita yang lemah ini kepada selain Allah. Baik kepada diri kita, apakah kepada makhluk yang lainnya. Kita tidak akan bergantungan kecuali kepada Allah Jalla wa'ala. Baik dalam melakukan kebaikan dunia dan akhirat, ataukah di dalam meninggalkan dan menjauhi kejelekan dunia dan kejelekan akhirat. Orang yang seperti ini jamaah hidupnya tenang dan tentram. Tenang hidupnya. Nah, di dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan ketika Nabi SAW istirahat dengan beberapa sahabatnya dalam perjalanan perang. Fatafarraqna, kata Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Kami pun berpencar-pencar beristirahat. Ada yang beristirahat di bawah pohon ini, ada yang di lembah ini. Maka Nabi pun beristirahat di bawah sebatang pohon. Nah, kemudian tidak lama kami mendengar suara Nabi SAW. Tiba-tiba kami melihat sudah ada seorang Arab Badui dengan pedang Nabi SAW di tangannya. Nah, kemudian Nabi SAW berkata kepada para sahabatnya, ini orang telah mengambil pedangku dan aku sedang tidur. Dan dia musyrik. Dan kita tahu bahwa tidak ada nyawa yang lebih ditarget untuk dibunuh di dunia saat itu oleh musuh-musuh Islam kecuali Nabi kita SAW. Maka Arab Badui ini mengatakan, man yamna'uka minni. Ini pedangmu udah di tanganku dalam keadaan terhunus. Wahai Muhammad, kira-kira siapa yang bisa menghalangi aku untuk membunuhmu? Apakah Nabi langsung sujud minta maaf dan sebagainya? Seketika itu Nabi SAW menjawab, Allah, kata Nabi. Gimana Bu? Udah bangun yang di sampingnya Bu? Alhamdulillah. Bangun Bu ya? Alhamdulillah. Baik. Nabi menjawab Allah seketika itu. Allah lah yang akan menghalangimu untuk membunuhku. Fasaqata saifu min yadihi salta. Maka seketika itu pedang yang sudah dia genggam jatuh. Kemudian Nabi pun mengambilnya dan kembali bertanya kepadanya, man yamna'uka minni? Sebagaimana kamu bertanya kepadaku siapa yang akan menghalangi kamu untuk membunuhku, sekarang aku juga bertanya kepadamu, siapa yang akan menghalangi aku untuk membunuhmu? Ini kan musyrik. Dia enggak menjawab Allah, tetapi dia mengatakan kun khaira akhif. Wahai Muhammad, jadilah engkau pemegang pedang yang baik akhlaknya. Artinya mau jangan dibunuh, tapi bahasanya ya hebat juga ini Badui ya. Kun khaira akhiz. Jadilah engkau sebaik-baik orang yang memegang pedang. Nah, maka Nabi SAW melepaskannya setelah dia mengatakan, aku tidak akan masuk Islam walakin wa'ahiduka alla uqatil ma'al ladzina yuqatilunak. Aku berjanji kepadamu untuk tidak bergabung dengan orang-orang yang memerangimu, wahai Muhammad. Nabi pun melepaskannya. Dia tiba ke kaumnya, kemudian dia ceritakan kejadian tersebut. Syahid yang bisa kita jadikan dalil, atau faedah yang bisa kita jadikan dalil untuk pembahasan yang sedang kita bahas di sini, bahwa sesuatu yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan sesuatu yang belum Allah kehendaki tidak mungkin terjadi, di mana orang tersebut sudah menggenggam pedang Nabi. Tapi bisa jatuh dari tangannya. Nah, subhanallah ya. Demikian juga jamaah yang dimuliakan Allah. Dalam perang Uhud, kalau kita lihat kekalahan yang diterima oleh para sahabat Nabi SAW saat itu setelah mereka mendapatkan kemenangan sebelumnya, nggak mungkin Nabi SAW bisa selamat, ya kan? Sampai-sampai saat itu sudah ada teriakan keras bahwa Muhammad telah mati. Sebagian ulama sirah mengatakan itu teriakan dari syaitan untuk mematahkan semangat perjuangan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Sehingga sebagian mereka sudah ada yang duduk
ya terduduk lesu, tidak semangat lagi melakukan jihad. Nah, gigi taring Nabi kita terpatahkan, pipi beliau berlumuran darah, ya kan? Topi perang beliau dipecahkan. Demikian juga Khalid bin Walid. Yang disebutkan dari ujung kaki sampai ujung kepalanya ada bekas perang. Ada bekas jihad. Dan ia selalu berdoa kepada Allah agar Allah matikan di medan tempur. Tetapi Allah berkehendak lain. Justru beliau meninggal dan beliau sedang tidur. Demikian juga sebagian kejadian-kejadian yang kita alami sendiri. Baik itu ketika mungkin sebagian jamaah mengalami turbulensi pesawat dan sebagainya yang secara logika mungkin kita udah nggak mungkin bisa hidup lagi. Anak terakhir 2017 atau 2018 ya, ketika safari dakwah ke Wamena, Nabire, pas pulang dari Nabire ke mana? Ke bandara, bukan yang di Papua, yang internasionalnya, bandara utama ya, balik. Itu secara logika nggak mungkin selamat lagi waktu itu. Naik pesawat kecil, ya, dari mulai ba'da maghrib sampai menjelang terbang jam 7 pagi itu ya, hujan, petir, gelap ya. Kemudian pesawat berulang kali mati mesinnya ya, sampai admin yang ana bawa, Ustadz ana siap menemani antum dakwah kemana saja, yang penting jangan diajak ke Papua lagi. Dan seumur hidup ana naik pesawat belum pernah sengeri itu. Nah, dan penumpangnya nggak sampai 10 orang kalau nggak salah sana itu. Iya, berulang kali mati mesinnya. Dan pesawat yang begitu kecil ATR ya kalau nggak salah ya, seakan rasanya seperti dipegang di tangan robot atau ya monster begitu. Kemudian pesawat kita dipukul ke sana dan kemari, rasanya udah begitu. Ya, seumur hidup belum pernah mengalami kondisi yang dalam berkendaraan lebih ngeri dari itu. Ya, tapi ya Allah belum, ajal kita belum, bukan di situ mungkin. Kita pun belum mati. Ya. Hidup di Aceh ya puluhan tahun konflik. Walillahilhamdu wal minna, sekarang damai ya kan? Ya, hampir tiap hari lihat mayat di tengah jalan dibunuh, nggak tahu siapa yang membunuhnya dan sebagainya. Ya, tsunami, alhamdulillah masih selamat. Mungkin juga jamaah demikian. Sebagai jamaah berulang kali mengalami kecelakaan lalu lintas yang secara logika nggak mungkin nggak mati. Tapi Allah belum berkehendak kita mati. Nah, COVID ya, orang-orang terdekat kita meninggal dunia, kita belum dikehendaki oleh Allah. Nah, dan sebaliknya juga demikian. Nah, dan belum lama ada salah satu ibu-ibu panitia kajian kita di Cibubur ya, beliau luar biasa semangatnya. Beliau bercerita bahwa pernah mau dibunuh oleh salah satu dari karyawan yang menganggap beliau, dia dipecat sebab beliau, padahal bukan, karena fitnah saja. Dia mencari beliau waktu itu sedang sebuah gudang dengan ya alat tajam ya, dengan pisau di tangannya. Ketika itu pisau sudah terhunus dan ingin arahkan, tiba-tiba dia kumat penyakitnya sehingga dia kejang-kejang. Penyakit apa namanya? Ayannya, step. Tiba-tiba kejang, Pak. Kalau Allah belum berkehendak. Antum bayangkan juga perjalanan Nabi Musa alaihissalam. Kalau bukan Allah yang melindunginya, mana mungkin beliau selamat? Karena sudah undang-undang, aturan negara, aturan kerajaan Fir'aun, kalau ada Bani Israel melahirkan bayi laki-laki, jemput paksa dan langsung eksekusi. Itu aturan kerajaan Fir'aun semenjak dukun memang jahat, sumber segala kejahatan. Meramalkan bahwa kerajaan dia akan runtuh di tangan laki-laki Bani Israel yang akan lahir. Maka semenjak ramalan tersebut, apabila wanita Bani Israel melahirkan anak bayi langsung dijemput paksa dan dieksekusi, dibunuh. Memang dukun ini menghilangkan kenyamanan dan kedamaian serta menciptakan kegaduhan ya. Ya kayak di Indonesia juga ya kan. Ada yang meramalkan hari kiamat 2012 lewat juga, 2020 udah lewat juga. Nah, tapi bayangkan jemaah, tapi satu bayi ini kok bisa Fir'aun membiarkannya hidup? Di saat
ya ibu menteri dalam negeri mengatakan ini jangan kamu bunuh. Bisa jadi dia bermanfaat dan kita angkat menjadi anak angkat. Jadi jamaah, laki-laki perkasa itu yang mau takut istri, Pak. Fir'aun gimana kejamnya? Ya, bengisnya. Ada pemimpin di dunia, kalau dia nggak bertauhid, yang nggak takut kepada tukang sihir, nggak ada. Mau presiden, mau jenderal dan sebagainya, kalau dia nggak punya tauhid rata-rata takut sama tukang sihir. Betul? Beda sama Fir'aun kan? Begitu tukang sihirnya pindah haluan ke Musa, malah dia yang mengancam tukang sihir. La usallibannakum fi judhu'in nakhli wa la ta'lamunna ayyuna asyaddu 'adzaban wa abqa. Aku akan penggal kalian, aku akan salib kalian dan aku akan gantung kalian di pohon-pohon kurma. Tukang sihir diancam oleh Fir'aun. Kalau pemimpin sekarang mah tukang sihir, dukun dikumpulkan untuk menguatkan ya kerajaannya. Ya, takut sama dukun. Militer pun takut sama dukun. Betul. Kalau ada dukun di suatu kampung melakukan berbagai kejahatan, nggak ada yang berani nyentuh. Kecuali militer yang bertauhid. Dia punya akidah yang kuat. Ya. Kalau dia nggak sholat, ya nggak akidah, rata-rata penakut terhadap dukun dan tukang sihir. Ya, mau perang aja datang dulu ke dukunnya, minta pelindung. Tapi beda sama Fir'aun. Tapi sama istri, sami'na wa ata'na 86. Siap, Ibu Menteri. Sami'na wa ata'na. Tanpa ada wa kenapana. Ya kan? Begitu istrinya bilang, ini anak jangan kau bunuh. Kita jadikan anak angkat kita. Fir'aun langsung, sami'na wa ata'na. Oke, kalau antum adalah suami-suami yang takut istri, berarti antum suami-suami. Nah, suami perkasa berarti ya. Ya itu kan untuk membela diri, apalagi kan. Ya. Artinya memang sejatinya seorang suami itu tunduk kepada istrinya. Dia tunduk bukan karena takut. Karena memang wanita adalah makhluk lemah. Masa cari lawan dengan orang yang lemah? Ya enggak? Makanya ada doa khusus dari Nabi SAW untuk kaum wanita dan anak yatim. Allahumma inni uharriju ilaika haqqa dha'ifain al-mar'ah wal yatim. Ya Allah, hanya kepada engkaulah aku adukan hak dua hambamu yang lemah. Kaum wanita dan anak yatim. Tapi kalau ada orang yang mau melakukan kezaliman terhadap wanita, baik itu istri, anak, ibu, kakaknya, ya mencakup semua wanita tentunya. Dan anak yatim ini kebangetan jamaah. Ya. Kalau dia kuat, ya, jangan dua makhluk yang lemah ini dong. Dia keluar dari rumahnya, buka bajunya, tantang semua preman persimpangan tuh. Ini dadaku, mana dada kalian? Itu kalau dia berani ya kan. Ini yang jadi lawan istri. Ya, capek-capek belajar karate, ya lawan karatenya istri. Hati-hati dengan doa Nabi ini jamaah. Tapi sejatinya seorang laki-laki yang perkasa, yang kuat, kejam dan bengis sekalipun di luar rumah. Normalnya dia tunduk kepada istrinya. Ini kita bicara normal secara manusiawi ya. Adapun secara agama tentunya ya ada bimbingan di dalam agama kita. Selama tidak menjerumuskan kita ke dalam maksiat kepada Allah, tidak menjauhkan kita dari Allah, maka itu tidak mengapa. Tetapi tatkala perintah yang diberikan oleh istri dapat menjerumuskan kita ke dalam maksiat kepada Allah, maka jangankan wanita, yang lain pun yang lebih kuat darinya tidak boleh kita taati. Allah mengatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada seorang makhluk kalau kita harus bermaksiat kepada al-khaliq. Alhasil jamaah, Fir'aun menerimanya, merawatnya lagi, membesarkannya di dalam istananya. Justru ini anak menjadi nabi dan inilah anak yang diramal oleh para dukun sebelumnya. Makanya di dalam surah An-Naml kan Allah ceritakan Fir'aun menghujat Musa. Kamu bertentangan denganku setelah sekian kebaikan yang aku berikan kepadamu. Ya, diberikan makan, dibesarkan, dirawat, hidup dalam istana. Rupanya inilah orang yang menjadi musuh utamanya Fir'aun. Yang sebabnya adalah kerajaannya runtuh. Saking murkanya Fir'aun, dia menggerakkan seluruh bala tentaranya untuk mengejar Nabi Musa, Nabi Harun alaihi wassalatu wassalam ke Bani Israel. Dan Nabi Musa pun pergi ke arah pantai atas perintah Allah Jalla wa'ala.
ila syati'il bahr. Setelah beliau tiba di pantai dan tiada lagi di hadapan beliau kecuali ombak Laut Merah. Sementara Fir'aun dan bala tentaranya sudah semakin dekat dengan mereka. Bahkan sudah saling lihat-melihat di antara mereka. Maka sebagian Bani Israel yang lupa dengan Allah, kekuatan Allah, lupa dengan akidah Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan pernah terjadi. Sebagian mereka lupa dengan akidah ini. Sehingga Allah sebutkan di dalam surat Asy-Syu'ara, "Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun." Ketika mereka sudah saling lihat melihat, gimana kondisi saat itu ya? Tentunya sangat ya, menakutkan. Kita di tepi pantai, ya anggaplah lagi menunggu jemputan kapal selam. Seandainya ya ada yang berjanji ya. Kalau ini kan nggak ada janji akan dibawa kemana. Setelah itu baru datang perintah kan. Kalau kita anggaplah ya berada di tepi pantai menunggu jemputan dari kapal selam atau kapal perang. Sementara bala tentara musuh sudah semakin dekat. Saking dekatnya udah bisa saling lihat melihat. Nah, maka sebagian Bani Israel yang menyerahkan bergantungan kepada kecerdasan, ke logika mereka dan lupa kepada akidah tadi, Masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Mereka mengatakan inna lamudarakun. Wahai Musa, kita udah pasti ketangkap. Ya, udah deh nggak usah janji ini janji ini itu. Kita udah pasti ketangkap. Mau lari kemana lagi? Di depan udah ombak Laut Merah. Mau atret, nggak perlu atret. Memang Fir'aun semakin dekat. Mau lari kemana lagi? Mereka lupa dengan akidah ini. Masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Sementara Nabi Musa alaihi salam, beliau sangat yakin dengan akidah ini. Masya Allah kan wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Dan apa yang belum Allah kehendaki tidak akan pernah terjadi. Begitu beliau mendengar sebagian Bani Israel berkata demikian, kita pasti akan ketangkap. Maka seketika itu beliau mengatakan, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin, kata Nabi Musa. Ya. Bangun yang Bu ya, alhamdulillah ya. Baik, kalla sekali-kali tidak, sesungguhnya bersamaku ada Rabbku. Lihat. Bahasa yang keluar dari orang yang memiliki akidah ini kan. Maka Imam Ibn Qayyim tadi katakan bahwa akidah ini asas kulli khair, asas seluruh kebaikan. Semua akidah yang baik, yang bagus keluarnya dari akidah ini, yang satu ini. Sekali-kali tidak, bersamaku ada Rabbu. Fa innahu sayahdin. Dia akan memberikan petunjuk. Artinya beliau akan menunggu wahyu. Perintah apa lagi? Perintah untuk membawa Bani Israil ke tepi pantai sudah beliau laksanakan. Tanpa ada pertanyaan, ya Allah kenapa ke tepi pantai? Bukankah ini aksi bunuh diri? Tidak. Begitu beliau sudah sampai di tepi pantai, sementara Fir'aun dan bala tentara yang sudah semakin dekat, dan sebagian pengikut beliau sudah mengatakan kita pasti ketangkap, beliau mengatakan tidak. Karena yang memerintahkan aku ke sini adalah Allah. Kita tunggu petunjuk dari Allah. Maka turunlah perintah untuk memukulkan tongkat beliau yang kecil ke dalam air. Secara logika, kalau kita semuanya dengan logika, mungkin Musa akan bertanya kepada Allah, ya Allah, tongkat, jangankan air laut, air di ember aja nggak terbelah kalau dipukul dengan tongkat kecil, ya kan? Tetapi beliau yakin bahwa Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hakim, Al-Alim, ala kulli syai'in qadir. Maka dengan nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifat yang maha tinggi tersebut, Allah tidak mungkin memberikan perintah yang konyol. Perintah Allah pasti baik, sebagaimana larangan Allah itu pasti buruk terhadap dunia dan agama kita. Makanya Allah larang sesuatu yang Allah larang. Maka seketika itu Musa tanpa banyak tanya langsung memukulkan tongkatnya. Fanfalaq, sehingga laut pun terbelah kataudil azim, seperti gunung yang sangat besar. Atau ya seperti ya ombak yang begitu besar terbelah menjadi dua. Musa dan Bani Israel pun masuk. Fir'aun dan bala tentaranya yang menyerahkan segala urusan kepada kekuatan yang mereka miliki. Mereka menganggap Musa dan kawan-kawan aja yang lemah bisa masuk ke laut. Apalagi kita yang lebih kuat dari mereka. Karena Fir'aun itu kata para ulama, dia tidak hanya memiliki kekuatan pada kerajaan. Tapi dia juga memiliki kekuatan fisik.
Ya. Disebutkan dalam Israiliyat juga bahwa Fir'aun nggak pernah sakit seumur hidupnya. Badannya tinggi besar. Nah, semua orang takut kepadanya. Jadi melihat Musa yang lemah aja bisa masuk. Masa kita dengan bala tentara kita nggak berani masuk? Dia lupa bahwa Nabi Musa masuk ke dalam ombak yang sudah terbelah itu karena perintah sang pencipta ombak itu. Fir'aun pun masuk dengan menyerahkan diri mereka kepada diri mereka sendiri. Kalau Musa masuk bersama kaum muslimin dengan hati yang menyerahkan dan menggantungkan diri mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Nabi Musa alaihi salam bersama kaum muslimin ya keluar ke Allah kembali, tutupkan itu laut jamaah. Ini menerangkan kepada kita jamaah masya Allah kan wa ma lam yasha lam yakun. Nah, ini akidah asas semua kebaikan. Kalau akidah ini ada di dalam hati kita, maka hidup kita sangat tenang, sangat tentram, sangat damai jamaah. Nah, terkhusus kalau kita sering membaca Al-Quran lagi ya, sering membaca Al-Quran. Di sana kita akan melewati firman Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadir. Ya. Qadara ya. Barang siapa yang selalu bertakwa kepada Allah, maka Allah akan selalu memberikan solusi untuknya. Akan selalu memberikannya solusi. Walaupun secara hitung-hitungan manusia bagaimana mungkin kamu dapat suami wajah yang cantik itu aja kamu tutup. Kan gak ada yang tahu kamu cantik. Gimana kamu bisa dapat jodoh? Sebagian wanita saking lemahnya iman dia, hanya dengan ucapannya seperti itu langsung gak jadi tutup auratnya. Nah, bagaimana mungkin kamu dapat suami wong kamu di rumah selalu, kamu tutupan-tutupan seperti itu, hanya karena itu. Sebagian mereka langsung membuka auratnya, memamerkan lagi auratnya di media sosial. Nah, demikian juga ketika dia ini meninggalkan riba. Bagaimana kamu akan menjadi pengusaha hebat kalau kamu nggak main dengan riba? Tetapi seorang muslim yang yakin dengan berita Nabi, ma min ahadin ta'amala birriba illa kana akhir amrihi qillah, akan meninggalkannya. Tidaklah seseorang bermuamalah riba kecuali dia akan pailit. Di dunia sebelum di akhirat. Cepat atau lambat. Pailit itu nggak mesti usaha kita anjlok. Bisa jadi Allah menciptakan penyakit di tubuh kita yang membuat seluruh aset kita harus kita jual untuk berobat. Nah, atau dengan berbagai ujian yang lainnya. Muslim yang yakin dengan akidah ini, dia dengan mudah meninggalkannya. Dengan mudah dia menjalankan perintah Allah, ya, dan dengan mudah dia akan meninggalkan larangan-larangan Allah Jalla wa'ala. Karena dia yakin, saya yakin-yakinnya bahwa Allah Jalla wa'ala yang telah memberikan perintah yang dia laksanakan dan memberikan larangan yang telah ia tinggalkan akan membantunya, menolongnya dan tidak akan menyia-nyiakannya. Ikhwan al-karam wa akhwati al-karimat, maka Imam Ibnu Qayyim mengatakan wa ajma'u anna at-tawfiqa alla yakilaka Allah ila nafsik wa anna al-khidlan huwa ay yukhliya bainaka wa baina nafsik. Wa ajma'u, kata beliau, dan mereka sepakat, ini para ulama arifin billah, orang-orang yang mengetahui akan keagungan Allah, bahwasanya merupakan taufik dari Allah adalah tatkala Allah tidak menyerahkan dirimu kepada dirimu sendiri. Dan bahwasanya kehinaan, sebesar-besarnya kehinaan adalah tatkala Allah serahkan dirimu kepada dirimu sendiri. Nah, hati-hati jamaah, apabila setiap kali kita ingin melakukan sesuatu atau ingin meninggalkan sesuatu, kita tidak pernah berpikir untuk meminta pertolongan kepada Allah. Ini tanda berarti Allah sedang menghinakan kita. Dan bersyukurlah kepada Allah apabila kita ini punya sifat dikit-dikit datang ke Allah. Dikit-dikit minta sama Allah. Dikit-dikit merengek-rengek kepada Allah. Ini tanda taufik dari Allah Jalla wa'ala. Inilah yang menunjukkan kemahamuliaannya Allah. Dalam maksiat saja Allah perintahkan kita lari kepada Allah. Kalau kamu bermaksiat, ingin tobat, larilah kepada Allah. Fafirru ilallah. Bayangkan jemaah, kita melakukan maksiat,
Kita lari kepada Allah, itu maksiat Allah hapus. Allah berikan ampunan, Allah berikan pahala, dan Allah menganggap kita seperti orang yang tidak pernah menyentuhnya. Nah, fafirru ilallah. Dan kalau kita kembali kepada Allah, maka kita telah kembali kepada zat yang innama amru idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sebagian orang saking lemahnya iman dan optimisnya kepada Allah, dia yang sudah kuat masih pesimis dari bantuan Allah. Bagaimana masa depan ekonomi saya, anak-anak saya, dan padahal ketika ia masih sebagai janin di dalam perutnya, Allah nggak biarkan dia mati kelaparan. Allah kirimkan gizi untuknya melalui ari-ari yang ada di dalam perut ibunya. Masa ketika sudah keluar ke bumi, sudah dewasa, memiliki fisik yang kuat, memiliki pikiran yang kuat, dia tidak lebih bisa mencari rezeki yang telah Allah tentukan untuk dirinya ketimbang ketika dia masih sebagai janin di dalam perut ibunya. Ikhwanan karam wa akhwati al-karimat. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim, fa idza kana kullu khairin fa asluhu taufiq wa huwa bi yadillahi la bi yadil abd fa miftahu du'a wal iftiqar wa sidqul laja wal raghbatu rahbatu ilaih. Apabila engkau telah meyakini bahwasanya sumber segala kebaikan adalah taufik dari Allah, karena dan taufik dari Allah Jalla wa Ala itu kuncinya adalah doa. Untuk mendapatkan taufik dari Allah, kuncinya adalah doa, kata Imam Ibnu Qayyim. Wal iftiqar, engkau memperlihatkan dirimu butuh kepada Allah. Kalau kepada sebagian manusia terkadang kita meminta, tetapi meminta dengan tidak memperlihatkan diri kita sebagai orang yang butuh kepadanya, ya kan? Kalau kepada Allah harus sebaliknya aja, mah. Kalau kepada orang lain mungkin kita akan berkata pinjam duit dong, kalau mau minjem boleh, kalau enggak juga enggak apa-apa. Saking gengsinya sebagian orang ya, gengsi gede-gedean, udah minjam duit pakai cara gengsi lagi. Minjem dong 100, beta silaturahmi tidak putus, kalau mau dikasih sih, kalau enggak juga enggak apa-apa katanya. Ma Allah jangan begitu. Ya, perlihatkan diri kita ini sedang butuh, benar-benar hina, pasrah di hadapannya. Nah, hina dan pasrah, at-tadhallul. Dan Allah Jalla wa Ala telah mengatakan, antumul fuqara'u ila Allah wallahu wal ghaniyul hamid. Kalian semua butuh kepada Allah, fakir kepada Allah, dan Allah maha kaya lagi maha mulia. Ikhwanal karam wa akhwati al-kariman, wa sidqul laja, engkau harus benar-benar jujur ketika menghadap kepada Allah. Nah, jangan datangnya hanya ketika butuh. Begitu dapat, bahkan mungkin sebagian orang sedang di dalam doanya sudah berniat untuk mengkhianati Allah yang sedang dia minta. Dia meminta sesuatu, di waktu yang sama sudah ada rencana di hatinya untuk menggunakan nikmat tersebut untuk bermaksiat kepada Allah. Menunjukkan ketidakjujuran dia di dalam menghadap kepada Allah. Padahal kalau kita jujur, Allah telah mengatakan, falau sadaqullah lakana khairan lahum. Seandainya mereka jujur dengan Allah, maka itu lebih baik untuk mereka. Semua pintu-pintu kebaikan akan terbuka untuk kita. Ikhwanal karam wa akhwati al-kariman, war-raghbatu war-rahbatu ilaih, engkau harus benar-benar memperlihatkan cintamu kepada Allah, rasa takut dan pengagunganmu kepadanya. Famata a'ta al-'abda hadzal miftah qad arada an yaftaha lahu wa mata adallahu 'anil miftah baqiya babul khairi murtaja dunah. Kata Imam Ibnu Qayyim, apabila Allah telah memberikan kunci ini kepada seorang hamba, apa itu? Doa, mau berdoa. Berarti Allah ingin membukakan seluruh pintu kebaikan untuknya. Kenapa demikian jamaah? Karena yang pertama, doa itu sendiri adalah ibadah kan? Nabi mengatakan ad-du'a huwal ibadah. Dan yang namanya ibadah menghapuskan dosa, mengangkatkan derajat, dan mendatangkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi mengatakan tidaklah seorang muslim berdoa illa yu'ta ihda thalath. Tidak ada seorang muslim berdoa kecuali dia pasti diberikan satu dari tiga hal.
Yang pertama ayyustajabulah. Ayyustajabalah. Allah kabulkan apa yang dia minta itu. Kalau tidak maka Allah akan gantikan dengan Allah selamatkan dia dari sebuah kejelekan yang tak kalah pentingnya. Kalaupun tidak ayat dakhirahu ila yaumil qiyamah. Allah simpan tuh permintaan kemudian Allah berikan di hari kiamat. Dan pemberian Allah di hari kiamat lebih penting dan lebih bermanfaat. Bahkan lebih kita butuhkan. Mungkin Allah tahu kalau Allah berikan kekayaan untuk kita di dunia, mungkin kita lebih buruk daripada Fir'aun jemaah. Ya, iya. Ini orang kalau dapat kekayaan, jangankan nggak punya penghasilan 1 M per bulan, punya penghasilan 1.500.000 per bulan aja, ya, udah sering jatuh zina, ya, dijadikan untuk main judi slot, apalagi dapat 1 M. Ya. Allah Maha tahu jemaah. Demikian juga mungkin sebagian orang kita yang belum mendapatkan nikmat yang dia inginkan. Berbaik sangkalah kepada Allah. Ya. Berbaik sangka yang pertama pasti akan Allah kabulkan. Kalaupun tidak Allah gantikan dengan Allah selamatkan kita dari kejelekan besar yang tak kalah pentingnya. Atau Allah simpan itu yang kita minta. Kemudian Allah berikan di hari kiamat. Yang belum punya anak keturunan sampai saat ini jangan pesimis. Tetap minta sama Allah. Nabi Zakaria itu enggak pesimis, padahal seluruh dokter dunia udah memvonis beliau dan istrinya atau istrinya mandul. Tetap aja beliau berdoa sehingga Allah kabulkan. Kemudian Allah perbaiki istrinya dan beliau pun memiliki anak yang namanya langsung Allah yang berikan. Siapa namanya? Yahya. Lam naj'al min qablu samiyya. Dan sebelumnya belum pernah ada orang yang bernama Yahya di dunia ini. Inilah Yahya perdana di dunia ini. Nabiullah Yahya bin Zakaria alaihimussalatu wassalam. Lahir dari seorang ibu yang divonis oleh seluruh dokter dunia dia wanita mandul. Nabi Ibrahim di umur 80 tahun masih tetap berdoa kepada Allah untuk diberikan anak. Padahal beliau sudah kakek-kakek tua. Allah berikan anak melalui Hajar. Hajar adalah istri muda kedua Nabi Ibrahim. Siapa yang memberikannya Bu kepada Nabi Ibrahim? Kok ibu nggak mau jawab? Hah? Sarah. Ya, istri pertama Ibrahim yang belum punya anak dan sudah nenek-nenek tua. Beliau melihat suaminya sudah kakek tua, beliau juga sudah nenek-nenek. Melihat suami sangat ingin punya anak, beliau pun ikhlas melawan hawa nafsunya demi kebaikan dunia dan akhirat untuk suaminya dan juga karena kecintaan beliau kepada suaminya itu karena Allah bukan karena dunia ibu-ibu. Ya, kalau seorang istri mencintai suaminya karena Allah, jika Anda nggak bilang silahkan ya, antum yang bilang silahkan. dia akan rela melawan nafsunya dan mengorbankan dunianya karena dia tahu kebersamaan yang sesungguhnya adalah kebersamaan di dalam syurga. Maka Sarah pun memberikan istri kedua untuk suaminya tersebut. Istri muda Hajar yang merupakan budak atau pembantunya beliau yang dihadiahkan oleh sang raja yang pernah mencoba untuk memperkosa beliau sebanyak 3 kali tetapi Allah jaga sehingga tangannya Allah bekukan. Dalam riwayat Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian lahirlah seorang anak yang bernama Ismail. Dalam Israiliyat disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir 13 tahun setelah lahir Ismail dari Hajar, Allah bayar kontan tuh kebaikan Sarah. Allah lahirkan dari rahim Sarah yang sudah nenek-nenek tua seorang nabi yang dari nabi inilah lahir seluruh nabi dan para rasul Bani Israel. Nabi Ishak alaihissalam. Dari Ishak lahirlah Ya'qub. Dari Ya'qub lahirlah Nabi Yusuf. Dan semua nabi dan rasul yang Allah utus kepada Bani Israel, baik sebagian mereka namanya disebutkan dalam Al-Quran dan sebagian yang lainnya disebutkan, tidak disebutkan. Yang antum kira nabi yang Allah utus kepada Bani Israel itu cuma Nabi Isa, cuma Nabi Musa, cuma Nabi Ya'qub, cuma Nabi Yusuf, cuma Nabi Isa. Enggak, sangat banyak. Makanya dalam beberapa hadis kan disebutkan beberapa jumlah para nabi itu belasan ribu, jumlah para rasul juga ribuan. Ada yang sebagian yang kami beritahukan namanya dan sebagian yang tidak kami beritahukan. Betapa banyak pahala berarti buat
buat Sarah. Lihat ibu-ibu ya. Ya Allah bayar kontan Sarah atas keikhlasannya ya dan perjuangannya melawan nafsunya. Tetapi faedah ini tetap sulit untuk masuk dan diterima. Ya termasuk yang paling sulit menerimanya biasanya istri ustadz malah. Ya, istri bukan ustadz malah lebih mudah menerima faedah ini. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah. 6, sampai mana tadi? Hah? Bukan. Faedah apa tadi? Kita kok bisa lari ke sini? Bahwa doa adalah kunci segala kebaikan. Maka jangan pernah ya remehkan doa. Kenapa? Karena doa itu sendiri ibadah. Anggaplah nih, Allah nggak kabulkan kita permintaan kita. Maka sudah cukup doa itu sebagai ibadah, sebagai keutamaan untuk kita. Ya kan? Karena setiap ibadah Allah balas dengan apa? Dengan surga. Dengan pahala. Penghapusan dosa, pengangkatan derajat. Anggaplah Allah tidak membalas doa kita kecuali dengan surga. Apakah belum cukup ya? Apalagi Nabi sudah mengatakan. Setiap muslim yang berdoa pasti dia mendapatkan 1 dari 3 hal. Allah kabulkan apa yang dia minta. Atau Allah selamatkan dia dari suatu kejelekan, keburukan yang tak kalah pentingnya untuknya daripada kebaikan yang dia minta. Nah, mungkin selama ini kita minta rumah, minta mobil atau sebagian wanita minta suami atau yang ikhwan jomblo atau single senior minta istri, belum Allah berikan. Allah gantikan dengan Allah selamatkan dia dari kejelekan lainnya. Iya betul Bu. Beberapa kasus anak tangani ada sebagian Masya Allah ya. Kok Masya Allah, Subhanallah. Keliru ya. Subhanallah. Allah berikan suami tampan, kaya, profesor lagi. Rupanya sudah 13 tahun dia tidak disentuh karena suaminya LGBT tulang lunak. Ya sebagian orang terlihat maco ya. Badan kekar. Begitu, belum kita sentuh. Rupanya bertulang lunak. Nah. Bagaimana perasaan seorang istri seperti itu? Nah, berat. Na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu salamul afiyah. Ada sebagian wanita diberikan suami, tetapi suaminya peminum khamar, penzina, ya, bandar, bahkan punya penyimpangan seks, suka melakukan KDRT. Bahkan na'udzubillah sebagian wanita tidak mampu melarang suaminya yang melecehkan kehormatan putrinya. Putri dia dan putri suaminya sendiri. Nah, makanya jangan melihat nikmat Allah itu pada diri orang lain. Makanya ada ayat dalam surat Az-Zariyat wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kalian itu sebenarnya sangat banyak nikmat-nikmat Allah. Terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Afala tubsirun. Tidakkah kalian melihat? Sekarang jamaah dimuliakan Allah. Misalkan Allah berikan untuk kita rumah termahal terbesar di Jakarta ini. Tetapi sebagai gantinya mata Allah ambil. Mau antum? Hah? Punya rumah tapi buta. Mana lebih keren? Enggak punya rumah atau punya rumah kecil tapi punya mata? Lebih keren mana? Hah? Allah berikan antum nih anak muda nih, pengen punya mobil Lamborghini. Oke, Allah berikan bagi gantinya kaki. Gagah enggak turun dari Lamborghini dapat pakai tongkat, enggak punya kaki, pincang. Hah? Lebih gagah mana? Orang enggak punya Lamborghini tapi kakinya sempurna. Dengan orang punya Lamborghini tapi pincang. Keluar dari Lamborghini pincang. Makanya Allah ingatkan tadi wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kalian itu sebenarnya sudah banyak nikmat-nikmat dan tanda-tanda kebesaran Allah. Afala tubsirun, tidakkah kalian melihat? 1 tabung oksigen berapa harganya di rumah sakit? Nah, ada dokter sini. Berapa biayanya? Atau yang pernah memakainya? 1 tabung oksigen berapa jamaah? 100 ribuan ya. Kalau orang yang sedang koma bisa habis berapa botol itu Pak dalam sebulan? Dua hari 1 botol. Nah kita dari semenjak lahir jamaah memakai oksigen dari Allah.
Bayangkan kalau Allah minta bayar. Hah? Monas harus kita jual untuk bisa membayar ya, belum cukup. Betul nggak? Itu baru oksigen. Kalau Allah audit. Kalau Allah minta kita membayar mata yang udah Dia berikan gimana? Makanya Allah katakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan Nabi SAW bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum dzalika ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Lihatlah kepada orang-orang yang di bawah kalian dan janganlah kalian melihat kepada orang-orang yang di atas kalian agar kalian tidak merendahkan nikmat Allah yang sudah ada pada diri kalian. Nah, dan tentunya nikmat Allah yang paling besar adalah tauhid dan sunnah. Allah tidak menjadikan kita pelaku kesyirikan. Bayangkan ibu-ibu, seandainya ibu anti punya suami kaya, humoris, humanis, romantis, ya kan? Tampan, cover boy, kayak artis K-pop. Tetapi pelaku syirik dan khurafat, tiap tahun dia ajak ibu ke Solo untuk memperebutkan kotoran sapi yang dianggap sapi keramat. Bayangkan bu punya suami yang gak bertauhid begitu. Hah? Diajak keluar masuk hutan untuk ziarah kuburan wali katanya. Berat gak tuh punya suami kayak gitu? Begitu juga kalau seorang lelaki punya istri pelaku khurafat, pelaku syirik. Atau pelaku bid'ah. Ibu diajak acara zikir akbar. Gak boleh tidur ibu di malam itu. Dari ba'da isya sampai menjelang subuh. Menjelang subuh pulang, subuh pun lewat. Setelah zikir akbar. Nah. Dan berbagai bid'ah-bid'ah lain yang melelahkan. Ditambah lagi maksiat. Nah, sebagian orang diberikan dunia tetapi tidak diberikan tauhid. Untuk apa punya kekayaan, ketampanan, kesehatan kalau kita tidak memiliki tauhid dan sunnah? Makanya Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam surat Yunus, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, perintah dari Allah kepada Nabi kita. Katakanlah dengan fadlullah dan rahmatnya hendaknya mereka gembira, bangga, bahagia. Karena yang demikian itu lebih baik, lebih mahal daripada dunia beserta isinya yang dikumpulkan oleh manusia. Kata Imam Ibnu Qayyim, telah masyhur di kalangan ulama tafsir salaf bahwasanya ini maksud dengan fadlullah dan rahmatnya di dalam ayat ini adalah nikmat Islam dan nikmat as-sunnah. Nah, lihat betapa kotornya hidup orang-orang yang di luar Islam jemaah. Betapa kotornya kehidupan mereka. Bahkan kehidupan mereka seperti yang Allah katakan, ulaika kal an'ami bal hum adall. Ini bahasa luar biasa dari Al-Quran jemaah. Kalau ini sekedar ucapan ustadz mungkin kita nggak nyaman dengarnya. Tetapi ini firman Allah, wa man asdaqu minallahi qila. Tidak ada yang lebih jujur ucapannya daripada firman Allah. Allah mengatakan ulaika kal an'am bal hum adall. Sebagian manusia itu seperti binatang hidupnya, balhum adhal, bahkan ada di antara mereka yang lebih sesat, lebih kotor, lebih jorok, lebih buruk, lebih sesat daripada binatang. Itu bahasa Al-Quran. Kalau ini bukan ayat Al-Quran, hanya ucapan seorang khatib Jumat, mungkin turun Jumat dia ban mobilnya udah dikempesin sama jamaah. Atau minimal sendalnya udah dihilangkan oleh jamaahnya, ya kan? Tapi ini ayat Al-Quran. Dan kita lihat kehidupan orang-orang yang tidak Allah anugerahkan Islam. Ya. Biasa dia punya anak yang LGBT. Nauzubillah. Ya, di dalam rumahnya mereka melakukan liwat. Nauzubillah min dzalik. Biasa dia. Di dunia binatang aja nggak ada yang kayak gitu. Nah. Bahkan ada yang memiliki penyimpangan seks yang nauzubillah. Binatang aja jijik dari itu. Nah, bahkan sebagian mereka mengaku muslim. Nggak diberikan hidayah Islam dan sunnah yang benar. Rela menjadi mucikari terhadap istri dan anak gadisnya. Dan ini bukan 1, 2, 3 kali kejadian di Indonesia jamaah. Gimana tuh akal sehatnya? Binatang nggak punya akal. Belum pernah ada kasus seekor harimau jantan menjadi mucikari terhadap betinanya. Pernah dengar? Pernah baca koran begitu? Gak ada. Iya. Gak ada di dunia binatang mohon maaf memperkosa anaknya sendiri. Tapi itu ada di dunia binatang.
di dunia manusia. Gak ada binatang yang LGBT jamaah, kecuali satu ekor binatang yang kotor itu. Bayangkan jamaah, bagaimana tuh berarti keadaan hatinya ya. Dia yang antar jemput anak gadisnya, menjual kehormatannya Pak. Dia yang antar jemput istrinya untuk menjual kehormatannya. Bahkan sebagian mereka ya saling ganti pasangan secara bersamaan. Na'udzubillah min dzalik. Makanya bahasa Al-Quran tadi luar biasa jamaah. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka seperti binatang, bahkan lebih sesat dari binatang. Binatang aja masih sayang sama keluarganya. Sebagian orang karena nggak ada hidayah Islam dan sunnah, begitu dia orang tuanya tua, dititipkan ke panti asuhan. Nah, ke panti jompo. Diletakkan ke panti jompo. Atau disediakan pembantu ART. Setelah itu mereka nggak peduli lagi. Nggak pernah mereka jenguk lagi. Makanya bahasa Al-Quran tadi luar biasa. Sebagian manusia itu seperti binatang. Balhum adall. Bahkan sebagian mereka ada yang lebih sesat dari binatang. Dalam Sahih Bukhari disebutkan sebuah cerita. Bahwa di masa jahiliyah ada seekor monyet jantan membunuh seekor monyet jantan yang lainnya karena menggores kehormatan betinanya. Artinya apa jamaah? Monyet saja punya girah. Nggak rela dia betinanya ya khianat dengannya. Tapi sebagian lelaki hari ini bangga dia istrinya jadi biduan. Dia malah yang ngawal, yang nonton dari bawah. Banyak nih sawiran malam ini. Alhamdulillah wa syukurulillah. Sujud syukur lagi. Allahul musta'an. Lihat kehidupan artis. Mau hidup seperti itu. Istrinya cepika-cepiki, ngumbar aurat, dicium-cium oleh kawan yang laki-laki dan bukan mahram. Dia santai-santai aja. Karena dia juga begitu. Gak ada lagi gairah. Nasallallahu alaihi wasallam. Anaknya berzina, pacaran, belum nikah. Sekamar bareng, keluar negeri bareng sama pacarnya. Dibawa ke rumah lagi pada udah nikah. Orang tuanya biasa-biasa aja. Saya sih bebas diin anak-anak. Yang penting akhlak mereka bagus. Akhlak apa berzina? Nah, Allah musta'an. Bahkan sebagian orang berani berkata. Aneh-aneh mah yang penting akhlak. Walaupun dia enggak sholat. Akhlak apa ente inginkan kalau dia enggak sholat? Kehidupannya persis seperti Allah katakan. Ulaika kal an'am bal hum adall. Seperti binatang hidupnya. Bahkan ada yang lebih sesat daripada binatang. Na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat. Yang terakhir Al-Imam Ibnu Qayyim, yang terakhir yang dengannya kita akhiri majelis kita ini. Dan biasanya orang yang sedang ngantuk kalau mendengar kalimat Ustadz yang terakhir itu langsung segar kembali ya. Langsung bangun dari tidurnya. Padahal faedah yang terakhir ini bisa jadi membutuhkan waktu 1 jam lagi untuk dijelaskan. Baik, Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan qala Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan inni la ahmilu hammal ijabah. Walakin hammad du'a. Fa'idha ulhimtu du'a fa'innal ijabata ma'ah. Ucapan yang luar biasa ya. Ini seyogyanya antum tulis dengan tinta emas yang antum dan antum miliki. Tapi kalau buku tulis aja lupa bawa, apalagi tinta dari emas ya kan. Mudah-mudahan tersinggung. Inilah ahmilu, ya paling tidak tulis di HP ya. Inilah ahmilu hammal ijamah. Kata beliau, tidak penting bagiku ya. Aku tidak peduli, tidak fokus dengan dikabulkan tidaknya doaku. Aku tidak fokus dengan itu. Yang menjadi fokus bagiku adalah hammad doa. Allah berikan hidayah kepadaku mau berdoa. Fa idza ulhimtu du'a fa innal ijabata ma'ah. Karena kalau aku sudah diberikan hidayah oleh Allah mau berdoa, ijabah itu pasti akan terjadi. Artinya pasti Allah akan kabulkan. Kenapa boleh berkata demikian? Karena ada ayat di dalam Al-Quran dalam surat Ghafir. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, pasti aku kabulkan. Nah, jadi gak usah pikirkan dikabulkan ataukah tidak. Bagaimana? Mungkin gak ya? Gak perlu pikirkan mungkin tidaknya. Yang penting kita berdoa kepada Allah.
Masalah ijabah yang pertama urusan Allah. Doa itu sendiri adalah ibadah. Dan Allah udah berjanji, kamu mau berdoa, pasti aku kabulkan. Tinggal kita perhatikan syarat-syarat diterimanya doa. Dan sebab-sebab terkabulnya doa. Di dalam Al-Baqarah Allah Jalla wa'ala berfirman, Wa idza salaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hambaku bertanya kepadamu tentangku, maka aku adalah zat yang maha dekat. Aku akan mengabulkan doa hamba-hambaku yang berdoa. Hendaknya mereka meminta kepadaku untuk dikabulkan doanya. Dan hendaknya mereka yakin, beriman kepada aku, agar mereka mendapatkan petunjuk. Sampai-sampai para sahabat Nabi itu karena diajarkan untuk selalu berdoa dan meminta kepada Allah, tali sendal putus pun mereka meminta sama Allah. Sebelum mereka berikhtiar. Dan ini penting jamaah. Sejak dini kita mendidik anak kita untuk selalu semangat berdoa kepada Allah. Sebagaimana Nabi pernah ini pertanyaan-pertanyaan bulan yang lalu ya, belum terjawab dan anak berjanji untuk dibawa ke bulan ini ya. Nah, baik. Nabi di dalam hadis riwayat Tirmidzi ketika beliau sedang memboncengi Abdullah bin Abbas yang belum balik saat itu, dan Abdullah bin Abbas adalah anak paman beliau. Beliau mengatakan, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Wahai anandaku, apabila engkau meminta, mintalah kepada Allah. Artinya jamaah, dari sejak kecil mereka sudah diajarkan untuk semangat berdoa. Enggak ada salahnya ketika anak kita bilang, "Bi, ini udah di liburan. Kita ke Bandung yuk. Kita ke Bogor yuk." Ya. Sebelum kita melakukannya atau melakukan ikhtiar, apa salahnya kita katakan kepada anak, "Nak, jangan lupa nak, berdoa sama Allah agar Allah mudahkan rencana kita ini. Semoga Allah mudahkan rencana kita berlibur ini." Sehingga si anak setiap kali meminta sesuatu, selalu yang terpikirkan olehnya, minta sama Allah, minta sama Allah. Seperti sebagian sahabat, tali sendal yang putus sekalipun mereka mintanya sama Allah. Walaupun tentunya pasti mereka berikhtiar, nggak mungkin kan ya gani berikan uang 1 goni lantas nggak kerja. Ya kan? Jatuh pula uang segoni, uang logam lagi, patah nanti lehernya. Ikhtiar tentunya. Tapi segitunya mereka terikat sama Allah. Segitunya hati mereka bergantungan sama Allah. Sehingga tali sendal putus sekalipun mereka melapor sama Allah. Laporan sama Allah. Curhat sama Allah. Nah, meminta kepada Allah Jalla wa'ala. Ini sejak dini sudah harus kita didik anak kita jamaah. Karena seorang hamba kalau sudah bergantungan sama Allah, dia akan bahagia dunia akhirat. Karena dia telah bergantungan dengan sang pemilik dunia dan akhirat, Rabbul Alamin, yang innama amru idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Baik, ada pertanyaan jamaah, silahkan dengan tulisan. Saya bacakan pertanyaan-pertanyaan bulan lalu yang belum terjawab ya. Apakah kalau melunasi hutang anak kita sendiri, apakah pahalanya sama dengan melunasi hutang orang lain? Tidak sama. Lebih besar hutang anak pahalanya. Kalau kita melunasi utang orang lain, kita cuma dapat pahala sedekah atau pahala melunasi hutang, pahala sedekah. Tetapi apabila kita melunasi hutang anak kita sendiri, pahala kita 2 kali lipat. Pahala sedekah dan pahala silatur rahim. Tapi bahaya juga nih kalau anak ibu yang suka berutang dengar faedah ini bu. Pulang kajian ngutang maneng. Hutang lagi dia. Ya, makanya ketika Abu Talha ingin menyedekahkan, minta kepada Nabi untuk menggunakan kebun beliau di jalan Allah yang paling mahal ya. Kan hadisnya ma'ruf ya dalam Bukhari, bahwa Abu Talha mendengar telah turun kepada Nabi kita ayat Allah dari surat Ali Imran, lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak merasakan manisnya keimanan sampai kalian mampu menyedekahkan sebagian apa yang kalian cintai dari harta kalian. Maka seketika itu Nabi, Masya Allah. Ini ketunda lagi berarti yang bulan lalu nih. Baik, maka seketika itu beliau mendatangi Nabi mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mendengar Allah telah menurunkan ayat ini kepadamu. Dan hartaku yang paling aku cintai adalah Bayraha. Kebun beliau yang di samping Masjid Nabawi, kebun yang produktif. Nah, maka Nabi mengatakan, pendapatku, lihat ulama yang jujur ya, beda-beda dengan ulama yang jual agama. Ya, sedekah yang paling besar pahalanya adalah sedekah ke kiai. Bahkan kalau di Aceh itu ada proyek kifarat salat. Belum, enggak ada di Jawa ya? Ada juga.
itu bertruk-truk berasnya diantar ke Pak Kiai untuk menghapuskan dosa-dosa meninggalkan sholat. Anda bilang kalau memang ajaran itu ada dalilnya, ya udah lakukan, nggak usah kasih ke kiai, kasih aja ke ponakan sendiri, sepupu. Paling setelah itu para kiai juga bilang nggak benar tuh ajaran, nggak ada dalam Islam. Kenapa? Rupanya nggak diberikan ke mereka. Nabi mengatakan, aku melihat kebun kamu ini kamu berikan kepada kerabat-kerabatmu. Dalam riwayat yang lain kepada anak-anak pamanmu. Kamu akan mendapatkan 2 pahala, pahala sedekah dan pahala silatur rahim. Karena ada orang-orang, anak dapat curhat dari sebagian teman-teman yang udah ngaji. Orang tuanya semangat banget sedekah. Kalau untuk orang lain, kalau anaknya pelit. Bahkan ketika anaknya minta, dia bilang jangan, ini ibu sedekah untuk panti asuhan ini. Dan anaknya nggak diberikan. Padahal kepada keluarga lebih utama jemaah. Makanya ada hadis yang berbunyi ibda biman ta'ul. Mulailah dengan orang yang berada di bawah tanggung jawabmu terlebih dahulu. Kalau ada yang lebih baru untuk orang-orang yang di luar tanggung jawab kita. Siapa tanggung jawab kita? Anak istri. Kedua orang tua kalau mereka berada di dalam tanggung jawab kita. Lebih dari itu baru kepada siapa dulu? Yang lebih dekat? Saudara kandung. Kok tetangga? Mudah-mudahan tetangga masih muda. Saudara kandung. Setelah saudara kandung siapa? Ya itu saudara kandung, kakak adik. Setelah saudara kandung, paman dan bibi. Setelah itu sepupu. Dan seterusnya. Kecuali ada faktor eksternal ya. Ini sepupu kita kasih sholat pun enggak. Ini uang dipakai malah untuk ngerokok. Ada orang lain ini sholat 5 waktu, bertauhid, anaknya butuh untuk SPP, masuk tahfiz Al-Quran dan sebagainya. Kalau kita berikan sumber pahala jariah yang sangat banyak. Ini tentunya karena faktor lain ya. Setiap kaidah umum pasti ada pengecualiannya. Barakallahu fiik.